Pada tahun 1858, seorang dokter Jerman bernama Rudolf Virchow mengemukakan teori mengenai sel, yakni omniselula e cellula, yang berarti setiap sel berasal dari sel lainnya, sehingga sel memiliki keahlian untuk membelah atau memperbanyak diri. Ahli biologi membedakan proses pembelahan sel menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pertama ada amitosis. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan ini terjadi secara spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Hal ini dikarenakan organisme uniseluler tidak memiliki membran inti, sehingga bisa terjadi secara langsung. Langkah pertama yaitu kromosom-kromosom pada bakteri atau cyanobacteria melakukan penggandaan diri dengan cara menempel ke membran plasma dan melakukan penggandaan yang disebut dengan duplikasi. Di saat yang sama, sel bakteri atau cyanobacteria ikut memanjang dan bagian tengahnya melekuk ke dalam, membagi sel menjadi dua bagian. Lalu, kromosom akan terbagi ke masing-masing calon sel baru, dan yang terakhir akan terbentuk sekat dan kedua calon sel itu akan terpisah dan menjadi sel induk dan sel anak yang sama persis bentuknya. Selanjutnya ada mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut dengan sel somatik. Sel somatik bersifat diploid, yakni memiliki dua set kromosom. Proses mitosis yaitu diantaranya ada interfase, yaitu proses persiapan. Pada interfase akhir, kromosom diduplikat secara identik, bergabung ke sentromer. Pada manusia, dari 46 kromosom diduplikat menjadi 92 kromosom. Selanjutnya ada profase. Di profase, nukleus memadat, dan di sitoplasma terbentuk benang-benang spindel. Selanjutnya ada metafase. Pada metafase, inti menghilang dan benang-benang spindel melekat pada kromosom yang berbaris di bidang ekuator. Selanjutnya yaitu anafase. Benang-benang spindel pada anafase memendek dan kromosom dibagi menjadi dua. Selanjutnya ada telopase. Membran inti mulai terbentuk lagi di setiap sisi dan benang-benang spindel mulai menghilang. Dan yang terakhir ada sitokinesis. Di sitokinesis, membran sel terbagi menjadi dua dan menjadi sel identik. Pembelahan sel yang terakhir yaitu meiosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis, sel induk akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis diantaranya ada profase 1. Kromosom digandakan yang berasal dari kedua orang tua disebut homolog kromosom, lalu terjadi crossing over dan rekombinasi DNA. Selanjutnya ada metafase 1, munculnya benang spindel dan kromosom berbaris di bidang ekuator. Dan selanjutnya ada anafase 1. Pada anafase 1, benang spindel menarik kromosom ke kutub yang berlawanan. Meiosis 1 diakhiri dengan telofase 1 dan sitokinesis. Sel berpisah dan membran inti terbentuk kembali. Untuk meiosis 2, sama halnya dengan meiosis 1. Bedanya tidak ada replikasi DNA dan pada meiosis akan menghasilkan 4 sel berbeda yang terdiri dari 23 kromosom.